kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih. Di hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan hidup bagi kita. Dan menjalani hidup hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sering sekali hidup kita ini diibaratkan seperti roda pedati. Hidup yang selalu berputar, selalu naik dan turun. Ada kalanya hidup kita berada dalam kesusahan, dan ada kalanya kita sedang dalam suasana keberhasilan. Oleh karena itu, pada saat kita sedang di posisi atas, janganlah kita menjadi sombong dan memandang rendah kepada orang lain. Atau ketika kita sedang berada di bawah, sedang terjatuh, kita tidak perlu kehilangan pengharapan atau menjadi berputus asa. Saudara-saudara, dari hidup Yusuf kita dapat melihat bahwa Yusuf pun nampak seperti itu. Dengan caranya Allah sanggup membawa kebaikan yang tak terduga di tengah situasi yang seakan-akan tidak berpengharapan. Yusuf yang pernah dijual oleh saudaranya sebagai budak di Mesir, difitnah sehingga masuk ke dalam penjara dan mendekam serta dilupakan di sana selama bertahun-tahun. Namun Allah memulihkan keadaannya dengan memberinya jabatan penting di Mesir, sehingga ia dapat menyelamatkan hidup banyak orang, termasuk hidup saudara-saudaranya yang pernah membuangnya ke Mesir. Yusuf kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia menamai anak keduanya Efraim, yang diambil dari bahasa Ibrani yang berarti berbuah 2 kali lipat. Dengan alasan ini, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Itulah keyakinan Yusuf. Saudara-saudaraku, di tengah segala kesuksesan yang ada, kemudian Yusuf tetap menjadi Yusuf, seorang yang bekerja keras dan yang memberikan yang terbaik, terutama untuk Tuhan. Yusuf tetap tidak melupakan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara, hari ini ditanyakan kepada kita, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Adakah kita berada di atas atau sedang berada dalam posisi terpuruk? Oleh karena itu, kisah Yusuf hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Baik ketika kita dalam masa kesuksesan maupun ketika kita masih dalam masa perjuangan, kita tetap harus bekerja memberi yang terbaik, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus terus hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Janganlah harta dan kesuksesan membuat kita terbuai dan kemudian melupakan Tuhan. Janganlah juga kesulitan dan pergumulan membuat kita menjadi putus asa dan hidup tanpa pengharapan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan dapat mengubah hidup kita. Namun kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang setia, hidup baginya, dan selalu hidup dekat kepadanya. Amin.